Bang, di media sosial ini kan lagi rame nih Bang. Si Lisa Mariana ya, minta nantangin Ridwan Kamil tes DNA. Nah itu sebenarnya bisa nggak sih Bang minta tes DNA atau ada prosedur khusus gitu? Bagaimana orang harus melakukan tes DNA? Oke, ya memang lagi rame ya kasus Lisa Mariana. Ngikutin nggak, Mas? Ngikuti. Ngikuti ya. Kan lagi rame tuh. Jadi Lisa Mariana ini mempunyai anak, ya, mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya ini adalah anak biologis dari Ridwan Kamil. Tapi Ridwan Kamil kan membantah. Lisa Mariana ini menantang, siap untuk dites DNA. Nah, Ridwan Kamil saya tidak tahu ya, apakah ia bersedia atau tidak. Tapi ini penting buat masyarakat semua. Bagaimana sih prosedur untuk melakukan tes DNA? Sekilas supaya tahu, tes DNA itu dilakukan untuk mengetahui, mengidentifikasi, atau menganalisa keturunan gen, kromosom, ya, keturunan ya, gen itu kan. Nah, sehingga dapat disimpulkan kalau dalam kasusnya Lisa Mariana versus Ridwan Kamil ini, tes DNA itu dilakukan untuk mengetahui anak yang dilahirkan Lisa Mariana ini anaknya Ridwan Kamil bukan, keturunan dari Ridwan Kamil bukan, gennya Ridwan Kamil bukan gitu. Itu tujuannya. Ada dua cara tes DNA itu dilakukan. Cara pertama, ini cara yang kita sebut adalah cara biasa, artinya bukan karena kasus, bukan karena persoalan, tapi cara biasa. Cara biasa itu berarti tidak ada proses hukum. Ya. Kalau cara biasa ini mudah, rumah sakit juga melayani. Karena yang dites dan pembandingnya juga yang dites itu sama-sama ada kemauan. Kalau tidak lagi ada masalah. Jadi misalnya yang dites ini adalah bayi. Kemudian yang kedua ya yang dites sebagai pembandingnya ini adalah ayahnya, tetapi ayah kandung. Ya. Kemudian ibunya juga menghendaki ya, ibu kandung hanya untuk mengetes saja misalnya. Rasa penasaran atau bagaimana lah, tapi ini katakanlah lagi tidak ada masalah. Maka jika kedua pihak itu menghendaki, bayi yang dites orang tuanya menghendaki, kemudian ayahnya atau ibunya misalnya yang dites juga menghendaki, maka tinggal datang ke rumah sakit yang sudah kompeten untuk melakukan tes DNA. Maka bisa dilakukan tes DNA dan hasilnya akan diberikan. Biayanya memang relatif mahal. Kalau saya baca referensi, biayanya itu 7 juta sampai 8 juta. Ya itu dulu. Nah, kemudian cara kedua, tes DNA yang ada perkara, ada masalah, ada kasus. Tes DNA yang ada kasus ini tentu tidak bisa dilakukan secara sukarela. Nah, sehingga kalau tidak ada niat sukarela untuk melakukan tes DNA di kedua belah pihak, maka ada prosedur yang harus ditempuh. Apa prosedurnya? Prosedurnya adalah tentu harus ada laporan polisi dulu. Karena kalau tidak ada laporan polisi, contoh kita langsung kembali ke kasus Lisa. Lisa menginginkan tes DNA. Dia bersedia anaknya ini dites DNA. Tetapi Ridwan Kamilnya kan belum tentu mau. Kalau Ridwan Kamilnya belum tentu mau, berarti anak bisa dites DNA. Sementara pembandingnya Ridwan Kamil tidak bisa dites DNA. Karena tidak mau. Nah, lalu bagaimana supaya mau? Tentu harus aparat penegak hukum yang meminta, yang memohon kepada dokter untuk melakukan tes DNA. Karena dalam perkara pidana, hasil tes DNA itu merupakan salah satu alat bukti. Kalau hasilnya itu nanti dituangkan di dalam surat,
berarti ada bukti surat. Kemudian dokter yang melakukan tes DNA itu saat persidangan menjelaskan hasil tes DNA itu, nah berarti dokter yang melakukan tes DNA itu keterangan ahli, itu salah satu alat bukti juga. Nah, oleh karenanya dalam perkara ya, tes DNA itu dilakukan atau dimohon oleh penyidik yang menangani perkara, memohon kepada dokter, meminta kepada dokter, kepada ahli ya untuk melakukan tes DNA. Untuk kepentingan apa? Tentu untuk kepentingan mengungkap suatu peristiwa pidana agar terang benderang. Misalnya yang sering dilakukan, ada sperma di tubuh perempuan korban. Ini sperma siapa? Karena yang dicurigai atau yang ditangkap ini tidak mengakui menyetubuhi. Maka dilakukan tuh tes DNA si laki-lakinya itu ya, atau terlapornya atau yang dicurigainya, guna mengetahui, guna mengidentifikasi, menganalisa ya, apakah sperma itu milik laki-laki tersebut atau bukan. Itu. Nah, bagaimana dengan Lisa? Apa yang harus dikasuskan Ridwan Kamilnya supaya Ridwan Kamil ini bisa dilakukan pemeriksaan dalam hal ini tes DNA? Apa yang harus dilakukan? Perkara apa yang harus dilaporkan? Ini semua pasti pada penasaran ini. Iya, betul. Dilaporkan apanya? Kalau dilaporkan pemerkosaan tentu tidak. Kan gitu. Kalau dilaporkan perzinahan, yang lapor bukan Lisa, tetapi istrinya Ridwan Kamil yang harus lapor. Kalau perzinahan. Lalu dilaporkan apa? Penasaran? Kasus apa yang bisa dilaporkan agar Ridwan Kamil bisa dilakukan tes DNA? Kita ngopi dulu. Oke. Sambil santai saya mau bahasnya, geser ke sana. Jadi saya ini lagi di Bontang Kuala, objek wisata panggung di atas muara, dan di sini seluruh panggung-panggung ya. Pokoknya estetis. Tadi habis makan ikan bakar. Oke. Jika persetubuhan antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana, jika itu kalau benar ada persetubuhan, dan jika persetubuhannya itu ya dilakukan dengan cara menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan, sehingga menggerakkan orang lain, perempuan itu, mau bersetubuh dengannya. Jika melakukan persetubuhannya itu dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, maka Lisa bisa melaporkan Ridwan Kamil ke polisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS, yaitu pasal 6 huruf C. Bunyinya seperti yang saya sebutkan tadi. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Supaya dapat dituntut dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS ini, maka
Pertama, persetubuhan itu pertama kali dilakukan harus setelah undang-undang ini terbit. Pasal 93 Undang-Undang TPKS ini, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kapan tanggal diundangkan? Undang-Undang TPKS ini diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022. Jadi, jika pertama, persetubuhan dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi dilakukan setelah tanggal 9 Mei 2022, maka bisa dilaporkan dengan Undang-Undang TPKS. Setelah 9 Mei berarti 10 Mei, 11 Mei, 12 Mei, dan seterusnya ya. Pokoknya di atas 9 Mei 2022. Itu pertama. Kedua, persetubuhan yang dilakukan itu harus benar-benar ya, orang itu merasa diperdaya, merasa dibohongi, merasa ditipu, merasa ketakutan. Paling gampang gini, pada saat mau melakukan persetubuhan, laki-laki itu mengiming-imingi sesuatu atau janji mau tanggung jawab. Tapi setelah hamil, bahkan melahirkan, laki-laki itu tidak mau tanggung jawab. Bahkan tidak mengakui. Jahat nggak? Jahat. Buru-buru tanggung jawab terhadap anak yang mengakui saja tidak kan gitu. Nah, tetapi bukan masalah karena tidak tanggung jawab agar bisa dituntut dengan pasal ini. Tapi unsur pidananya harus memenuhi. Apa unsur pidananya? Unsur pidananya itu ada tipu muslihat, menyalahgunakan kedudukan, ya, perbawa dari tipu muslihat artinya bukan karena mempunyai jabatan, bukan, tetapi derajat seorang laki-laki itu di atas perempuan tadi, sehingga perempuan itu hormat. Contoh, pembantu dengan majikan, itu paling gampang. Ya, jadi pembantu dengan majikan, nggak mungkin ini seorang pembantu ini melawan atau menyoal, ya kemudian menentang, itu nggak mungkin. Nah, maka ketika apapun yang dilakukan oleh majikan yang membohongi itu sama saja berarti orang tersebut ya menyetubuhi itu dengan menyalahgunakan kedudukan, menyalahgunakan perbawa, menyalahgunakan posisi ya. Nah, karena orang ini sangat pembantu ini sangat tidak berdaya kan. Nah, ketika terjadi persetubuhan akhirnya mau kan, maka bisa dilaporkan dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS. Kemudian dengan tipu muslihat. Tipu muslihat itu membohongi janji mau menikahi, mau tanggung jawab, ternyata setelah hamil ya perempuan itu mau, ternyata tidak tanggung jawab. Asal dilakukan setelah Undang-Undang TPKS terbit. Nah, lalu nanti apa kaitannya dengan tes DNA? Nah, lapornya kerugiannya itu dia anak ini terlantar, anak ini tidak ada yang bertanggung jawab. Sehingga nanti pembuktiannya ada dua. Satu, persetubuhannya kalau benar itu terjadi dilakukan dengan cara-cara seperti yang tadi saya jelaskan tidak gitu. Cara-caranya yaitu dengan tipu muslihat, dengan menyalahgunakan kedudukan, perbawa kan itu. Pertama itu. Nah, kemudian yang kedua, anak yang dilahirkannya itu ini anaknya laki-laki tersebut bukan, anaknya terlapor bukan. Itu nanti pembuktiannya. Ya, kembali ke kasus Lisa. Jika persetubuhan itu terjadi setelah Undang-Undang TPKS diundangkan setelah 9 Mei 2022 dan jika persetubuhan itu dilakukan dengan cara-cara ada tipu muslihat, ada janji ya, sampai akhirnya dia mau ya, maka Lisa bisa melaporkan Ridwan Kamil ke polisi atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Itu sehingga kalau dia kerugiannya ini anak yang dilahirkan tidak ada yang bertanggung jawab karena merasa dibohongi, karena merasa ditipu, maka pembuktian yang keduanya dilakukan tes DNA. Apakah benar ini anaknya Ridwan Kamil? Kan begitu. Jika benar, nah berarti hasil tes DNA itu merupakan alat bukti juga sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan ahli. Jika yang mengetes
DNA tadi nanti memberikan keterangan di pengadilan sebagai ahli. Itu. Tapi jika persetubuhan itu terjadi tidak karena hal-hal yang saya sebutkan tadi, sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf C tadi, tidak ada menyalahgunakan kedudukan, tidak ada tipu muslihat, tidak ada menyalahgunakan kerentanan, kemudian tidak ada penyesatan. Jika tidak ada unsur-unsur seperti itu, tidak bisa dilaporkan ke polisi. Jika persetubuhannya antara Ridwan Kamil dengan Lisa tidak ada unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C tadi. Nah, lalu bagaimana seandainya ada unsur-unsur tadi, ya, unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C? Ada tipu muslihat, ada penyalahgunaan kedudukan, ada memanfaatkan kerentanan, ada penyesatan. Bagaimana? Nah, jika nanti terbukti bahwa satu, ada pidana persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang TPKS yaitu pasal 6 huruf C, kemudian hasil tes DNA-nya kemudian identik atau cocok atau sama, ya, maka kalau kasusnya sampai ke pengadilan, kemudian Ridwan Kamil diputus bersalah, melanggar atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS, kemudian di dalam pertimbangan hukumnya anak yang lahir dari Lisa itu ternyata hasil tes DNA adalah anaknya Ridwan Kamil, maka setelah putusan itu inkrah, Lisa bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum agar terhadap Ridwan Kamil agar diputus. Satu, anak yang dilahirkan adalah anak Ridwan Kamil. Yang kedua, Ridwan Kamil bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Tentu ayah biologis atau ayah kandung. Begitu ya. Demikian, semoga bermanfaat.